Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah perjalanan panjang masa Prapaskah, akhirnya kita sampai di hari Minggu Palma yang mengawali Pekan Suci, waktu yang khusus bagi kita untuk mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Nah, hari ini gereja memilihkan kutipan Injil yang menceritakan kisah sengsara sampai dengan Yesus wafat di salib. Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, langsung aja saya bilang kalau dari seluruh kisah itu ada dua hal penting yang perlu kita tangkap. Seluruh cerita itu menegaskan ke kita kalau Yesus adalah hamba Allah yang menderita seperti yang dinubuatkan Yesaya, dan sekaligus dia sungguh anak Allah. Saudari-saudara kesayangan Tuhan, poin yang pertama kelihatan justru di balik kejahatan yang menimpa Yesus. Keputusan untuk menyalibkan Yesus diambil tanpa ada suatu kejahatan apapun pada dirinya. Dia ditangkap kayak orang jahat, kayak pemberontak. Dihadapkan ke Pilatus yang mengadili tanpa ada tuduhan. Terus diarahkan untuk disalibkan sebagai seorang pemberontak. Cuma gara-gara penguasa takut dan kalah sama desakan massa dan pingin memuaskan hati mereka yang jahat itu. Kisah penangkapan dan keputusan menyalibkan Yesus benar-benar suatu keanehan besar. Tapi kita harus menerima kenyataan itu. Yesus dihukum mati justru karena kejahatan kita manusia. Dia adalah hamba Allah yang menderita. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus. Poin kedua, kelihatan di balik kematian Yesus. Yesus mati dengan teriakan nyaring. Waktu itu tirai bait Allah terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Buat kalian yang belum tahu, tirai bait suci itu jadi semacam pintu atau batas ke ruang Maha Kudus di bait suci. Di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian dan altar untuk mempersembahkan kurban pendamaian. Pokoknya sesuai namanya, ruangan itu paling suci dan sakral karena dianggap sebagai tempat kediaman atau kehadiran Allah sendiri. Cuma imam besar yang boleh masuk ke situ. Nah, tirai itu tadi jadi sesuatu yang memisahkan Allah dari manusia, yang menandakan bahwa Allah itu begitu jauh dari manusia. Allah begitu suci dan siap menghukum manusia yang berdosa. Nah, tirai yang terbelah itu menandakan zaman baru sudah dimulai. Batas antara Allah dan manusia sudah dihapus, sudah tidak ada lagi. Allah tetaplah pencipta yang suci dan kudus, dan manusia juga tetap ciptaan yang lemah dan berdosa. Tapi sekarang gak ada lagi jarak antara Allah dan manusia. Allah hadir, Allah hidup di tengah-tengah manusia, bahkan sebagai manusia. Kehadiran itu tampak dan nyata dalam diri Yesus, anak Allah, yang mengambil rupa manusia secara amat penuh, bahkan sampai mati bagaikan penjahat kelas teri yang digebukin, dikeroyok massa. Ini mengatakan bahwa Allah benar-benar, sungguh-sungguh sudah masuk dalam kejahatan manusia dan menderita karena hal itu. Itu dibuktikan oleh pengakuan iman kepala prajurit yang berdiri menjaga di kaki salib. Orang yang disalibkan ini, yang menghembuskan nafas terakhir dengan cara seperti ini, gak bisa enggak, pasti anak Allah. Saudari-saudara kekasih Allah, dua poin itu sebenarnya nunjukin ke kita satu kebenaran yang mendasar banget yang harus jadi kekuatan iman kita. Dalam salib kelihatan kasih Allah yang luar biasa kepada kita manusia. Kematian yang begitu mengerikan karena kejahatan manusia membuat Allah bisa dipercaya.
dia sama sekali nggak jauh dari kita. Ya. Bahkan lebih dari sekedar dekat sama kita. Mari kita berdoa sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau rela wafat demi menebus dan menyelamatkan kami. Dengan salib dan wafat-Mu, Engkau menunjukkan betapa besar kasih Bapa kepada kami, manusia yang berdosa ini. Bantulah kami untuk selalu ingat akan percaya akan kasih itu dan berpegang padanya dalam setiap langkah hidup kami. Semoga dengan demikian kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Sebab Engkaulah Kristus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.